depan, satu ini, silakan sebut nama dan berasal dari mana. Singkat aja ya, karena kita cuma punya waktu. Kira-kira kalau pulang jam 1 pagi oke nggak nih? Asal dapat bocoran sahamnya Pak Lo gitu ya. Nanti munculnya jam 2 pagi gitu, wah semuanya nginep di sini nggak apa-apa. Silakan satu pertanyaan aja. Selamat malam Pak Lo dan Pak Lukas. Perkenalkan saya Oki Haryadi. Saya malam ini ada dua pertanyaan. Satu aja. Oh, satu ya Pak. Harus disiplin ya investor. Nggak dengar suaranya. Pertanyaannya tentang seni dalam menjual saham Pak Lo. Seni menjual saham. Yang ingin saya tanyakan seni dalam menjual saham agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Karena Bapak terbukti bisa menjual beberapa saham seperti Indi dan INKP di harga puncak. Di saat PER dan PBV berapa kita bisa menjual saham Bajaj yang sudah kembali menjadi Mercy. Mungkin boleh diceritakan juga pengalaman Bapak dalam menjual saham yang lainnya juga agar kita bisa belajar cara Bapak menjual saham bagaimana. Juga dicicil atau sekaligus Pak agar bisa mendapatkan profit yang maksimal, karena terkadang kita sudah menjual kadang turun dan juga masih naik begitu Pak. Sebaiknya dijual langsung atau bertahap. Oke, bagus pertanyaannya. Namanya siapa Pak, tadi? Saya ada ucapan terima kasih untuk Pak Lo dan Pak Lukas. Mungkin berkenan untuk diterima. Asal nilainya nggak lebih dari berapa gitu, nih gratifikasi. Nggak, guyon-guyon, thank you ya, Tuhan berkati. Namanya siapa tadi? Oki Pak. Oh? Oki. Oki ya, silakan. Ya, terima kasih Oki. Tadi pertanyaannya bagaimana mengenai menjual, seni menjual, Pak. Seni menjual, oke. Ya. Saya pernah tahun 2016 itu membeli saham Indika Energy tadi disebut ya. Di harga 100 lebih ya, 100-an. Padahal nilai buku per sahamnya pada waktu itu 1.600. Nilai buku per saham 1.600, saya beli harga 100 ya. Memang pada waktu itu Indika Energy harga tambang batu bara terbesar mungkin pada waktu itu nomor 3 di Indonesia. Tambang batu baranya anak perusahaan Mekideko Jaya Agung. Harga batu bara gitu $50 ya. Saya membelinya di harga yang murah ya. Ketika saya membeli, pialang saya yang gelarnya MBA dari Amerika, lulusan MBA, dosen di perguruan tinggi swasta. Dia punya maksud baik, tidak jahat sama saya. Dia begini, Pak jangan beli tambang batu bara Pak, masa depan suram. Tapi kan saya tahu itu kan komoditas, hari ini suram, besok bisa cemerlang ya kan. Benar, saya beli pelan-pelan, terus jadi pemegang saham terbesar nomor 4 tambang batu bara itu. 2 tahun kemudian harga batu bara yang suram itu naik. Wah, kalau harga batu bara naik, keuntungan Indika Energy kan jadi besar. Wah, harga sahamnya jadi 4.000 lebih ya. Dan saya menjual 4.000 lebih itu di sebelahnya Pak Lukas, di sebelahnya Pak Sukarto Buyung, ya terus di mobil, terus jual terus. Dibeli terus, saya jual terus, saya kasih. Berhenti ketika terjadi gempa bumi ya Pak Lukas. Betul, waktu saya jual terus, gempa bumi, saya lari buru-buru jadi berhenti jualan. Yang paling kaya lari duluan keluar ruangan. Takut gempa ambruk gedungnya itu. Jadi kapan sebaiknya kita menjual? Saya kan beli Mercy harga baja itu, tambang batu bara terbesar nomor 3, nilai buku per saham pada waktu 2016 itu 1.600, harga sahamnya 100 loh. Wih, murah banget ya. Ini Mercy harga bajai, saya beli aja terus. Kapan yang terbaik kita jual? Ketika si bajai itu kembali menjadi Mercy. Ketika si bajai yang kita beli Mercy harga bajai itu kembali jadi Mercy, kita jual. Di dunia nyata nggak ada Mercy yang dijual harga bajai, hanya ada di bursa.
Jualnya bertahap apa sekaligus? Saya pemegang saham keempat terbesar di Indika, kalau sekaligus bukannya hancur harga sahamnya, ya enggak lah, hancur lebur ya kan. Ya pelan-pelan, di rumah sendirian jual pelan-pelan. Ada yang pasang beli jual, kebetulan Pak Lukas jemput saya jual terus pelan bertahap. Kalau saya jual sekaligus jumlahnya begitu banyak, hancur dong, auto reject bawa langsung, besok auto reject bawa lagi, enggak. Saya juga ingin mendapatkan harga yang baik ya. Sekaligus sama bertahap, ya bertahap lah pasti. Belinya, beli nyicil, jual nyicil. Seperti orang beli rumah. Kalau jual sekaligus nggak nyicil ya. Belinya nyicil ya. Beli nyicil, jual nyicil, pelan-pelan. Beli supaya dapat harga murah terus pelan-pelan, pakai aksi senyap, beli pelan-pelan. Jual pun demikian, pelan jual supaya harga sahamnya tidak jatuh, dapat harga bagus terus ya. Tidak sekaligus tapi bertahap. Kalau sekaligus hancur lebur, soalnya muatan saya banyak kontainer ya. Kalau cuma saham berapa lot sekaligus aja buang, gitu ya, Oki. Ya. Oke, terima kasih. Kita pertanyaan berikutnya. Oke, dari yang ini Ibu ya, silakan yang sayap kanan. Ya, bisa dibantu. Sebut nama dari mana ya, Bu? Selamat malam Bapak Lukas sama Bapak Lukehong. Saya Ega dari Surabaya. Pak, saya mau tanya. Kita tahu kan di lantai di bursa saham itu banyak beberapa saham dan dari berbagai sektor. Tadi Pak Loke menjelaskan kalau kita harus mencari wonderful company. Nah, langkah start awal apa kalau boleh saya tahu dari awal Bapak Lokehong itu bisa menemukan dari deretan setiap saham yang ada di bursa sebagai wonderful company. Langkah start awalnya Pak. Itu yang pengen saya tahu, karena kan saya terus terang sih banyak mendengarkan kalau sebagai seorang investor kan dia value investing, dia berlandaskan kepada sebuah landasan fundamentalnya. Nah, cuman tidak pernah dijelaskan bagaimana starting point-nya, bagaimana kita bisa menemukan nih dari deretan semua daftar saham yang ada di lantai bursa itu, di sektor manakah? Karena kan di bursa itu juga ada sektor-sektor industrinya, kemudian lingkup bidang usahanya. Nah, dari apakah setiap sektor itu mereka ada yang juga merupakan wonderful company atau hanya dari keseluruhan itu semua adalah wonderful company, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Sama satu boleh Pak, boleh saya minta tanda tangan untuk buku Pak Lokehong kalau boleh. Saya punya itu, bukunya. Iya, itu nanti saya tanda tangan. Iya, oke. Makasih. Makasih Pak. Edgar ya namanya ya? Ega Pak. Ega. Iya. Oke, jadi pertanyaan tentang how to ya Pak ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Ega. Tahapan untuk mendapatkan wonderful company ya. Menurut saya wonderful company itu adalah yang cuannya besar, ya, cuannya ake, cuannya besar. Cuan yang sedikit, apalagi perusahaan rugi, itu bukan wonderful company ya. Wonderful company itu yang cuannya ake, yang besar. Kemudian yang kedua, udah cuannya besar, tiap tahun bertumbuh, growing. Ya. Tiap tahun cuannya tambah besar. Dari 5 triliun meningkat jadi 7 triliun, jadi 10 triliun, 15 triliun, 20 triliun, 17 triliun, 20 terus naik terus. Udah cuannya ake, tiap tahun tambah ake cuannya. Itu ciri khas wonderful company. Yang kedua, tadi banyak sektor ya. Sektor yang cuannya ake, saya nggak sebut banyak-banyak aja ya. 2 aja dah yang paling saya cinta. Ya, paling saya cinta. 2 sektor. Apa sih yang cuannya ake? 1 bank. Bukan rekomendasi membeli atau menjual, bank. Ada bank swasta di Indonesia tahun lalu labanya 40 triliun.
Perusahaan apa yang bisa tandingin dia, yang bisa cuan 40 triliun? Dua yang saya cinta, batu bara, sektor batu bara. Tahun lalu ada perusahaan batu bara, cuannya 38 triliun laba bersih batu bara. Perusahaan lain susah lo dapat cuan sebesar itu. Mau beli perusahaan lain bisa cuan segitu? Nggak bisa. Ya, itu ciri-ciri dari wonderful company. Oke, Ega. Oke, baik. Sekarang kita lanjut biar adil, sekarang di barisan ini ya. Sebentar, sabar, barisan ini dulu. Nanti kita balik ke sini. Masih sampai jam 1, tenang aja. Silakan, ada di sini. Kalau nggak ada, kita lewat ke sana. Oke, yang angkat tangan ini ya. Mas yang di depan. Yang ya Anda, baju hitam. Ya. Oke. Pengarah suaranya minta tolong. Sebut nama dari mana ya? Ya, selamat malam Pak Lo dan Pak Lokwas. Saya Willy dari Kota Malang. Yang ingin saya tanyakan ini mengenai saham Svin. Kalau saya lihat berita kan Pak Lo sudah mulai cicil jual saham Svin ya. Nah, padahal yang saya cek PBV Svin masih 0,4. Nah, melanjutkan pertanyaan dari Pak Oki tadi, kalau misalkan kita jual itu kan harga baja dari ke harga Mercy. Nah, apakah harga Mercy ini tidak selalu mencerminkan PBV-nya? Karena setahu saya kalau PBV 1 itu baru harga wajar. Itu aja, makasih. Oke, namanya siapa tadi? Willy. Willy ya? Ya. Ya, ini saya sempat ngomong ke Pak Lo, ini berani bertaruh, nanti pasti ada pertanyaan tentang itu. Silakan Pak. Kenapa saya jual saham Klipan Finance ya? Saya punya 200 juta saham lebih, jualnya cuma 4 juta saham aja, nggak banyak ya. Tapi sudah menggemparkan seluruh Indonesia saya jual. Sampai orang Malang aja tahu gitu kan, saya jual. Saya punya saham 200 juta saham lebih, cuma jual 4 juta. Sedikit, padahal dia pinter juga, nilai bukunya masih 1.300 ya. Apalagi ditambah cuan tahun ini, bisa jadi 1.500 kan cuannya. Saya kan beli saham itu 200, naik ke 500 lebih. Ya, jual sedikit lah, saya jual sedikit karena ingat loh, ada orang yang bilang, bukan saya yang bilang ya, karena saya kan punya sahamnya. Orang bilang gitu, Penin, grup Penin itu nggak bakalan kasih kamu cuan. Kata dia gitu, grup Penin nggak bakalan, saham Penin itu nggak bakalan kasih kamu cuan, susah naiknya, benar bertahun-tahun nggak naik. Tapi saya pikir saya beli 200 terus 500, lumayan juga loh ini grup Penin untung 150%, jualnya sedikit gitu, jual sedikit. Nggak banyak loh, sedikit, padahal masih terlalu murah sebetulnya ya. Cuman happy aja dari grup Penin bisa cuan 150%. Tapi sebetulnya masih jauh dari harga wajarnya. Nilai bukunya kan tahun ini ada kredit macet yang sudah di write off, bisa dibayar 557 miliar kalau tidak salah. Kalau tambah tahun ini, satu tahun ini first quarter kan udah 108 miliar, kalau kali 4 400 miliar tambah kredit macet yang 1 triliun ya. Jadi nilai bukunya mungkin bisa jadi 1.500, harga 500 masih terdiskon jauh. Tapi mungkin termakan omongan orang yang biasa susah naik, tiba-tiba saya bisa untung 100, jualnya sedikit lah. Kira-kira gitu, karena kalau kita lihat emang bisa berpuluh-puluh tahun, berpuluhan tahun sahamnya nggak naik gitu, tiba-tiba bisa cuan 150%, ya udahlah iseng-iseng buang. Kira-kira gitu ya. Oke, Willy bisa tidur tenang ya, Willy ya, udah dengar tadi ya.
Sebenarnya menurut saya sih Pak Lo itu cuma iseng pingin ngetes jantung Anda itu sehat enggak gitu loh. Tes dikit. Ada yang udah pingsan gitu ya. Cepet-cepet nunggu besok mau jual. Oke, kita lanjut tadi balik ke sini tadi ada yang angkat tangan. Oh iya, ini Wines dari Palembang nih, soalnya jauh-jauh dia. Ini membernya Hang Restock ikut visit juga. Karena dari jauh kita beri kesempatan. Silakan Wines. Selamat malam Pak Lukas, Pak Lokeng Hong. Terima kasih ya kesempatannya. Saya Witness Pak, member Hungry Stocks. Datang dari Palembang, Sumatera Selatan ya demi acara ini dan untuk langsung mendengar Pak Lokeng Hong Pak. Izin Witness ingin bertanya Pak, tentang sektor coal Pak. Pak Lokeng Hong pernah berkata di saat indeks coal gocap Pak 50, Bapak mengatakan itu kesempatan Pak untuk membeli. Dulu Pak di coal saat harga 50. Di saat coal naik ke 400 seperti belakangan tahun kemarin Pak 400. Itu juga masa perusahaan yang PI-nya masih rendah gitu Pak. Ya itu masih tergolong murah Pak. Jadi saatnya kita untuk membeli Pak. Coal gocap beli, coal 400 beli Pak. Nah saat ini belakangan coal terkoreksi Pak, indeksnya menjadi 100 something lah Pak gitu. Lantas pertanyaan saya, kapan jualnya Pak? Sedangkan coal itu kan cyclical Pak, kita tahu. Nah mohon pencerahannya itu aja. Terima kasih Pak Lukas, terima kasih Pak Lokeng. Ditunggu kehadirannya di kota Palembang juga Pak suatu hari. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siapkan aja empek-empeknya ya. Jadi waktu harga coal $50, saatnya beli. Waktu call-nya 400-an kok belum jual Pak, ya kan. Nah sekarang udah turun ke 100 ini bagaimana gitu Pak, kapan jualnya gitu. Terima kasih, jauh-jauh dari Palembang ya, ke Surabaya. Iya saya punya satu saham tambang batu bara, ya. Saya beli 1.300. Tiba-tiba harga coal naik 400 ya, 400. Yang 1.300 itu naik jadi 4.850. Saya pemegang saham cukup besar, mungkin nomor 3 sekarang ya di tambang batubara yang tahun ini semoga bisa first quarter udah laba 1,6 triliun. Kalau kali 4 mungkin bisa 6 triliun. Waktu naik 4.850, kalau labanya 2.320 kan baru PI 2 kali ya. PI 2 kali dong, labanya 2.320 terus harga sahamnya 4.850, PI 2 kali. Sayang mau dijual ya, sayang. Mau dijual, aduh PI 2 kali masa dijual ya, sayang. Dia turun ke 2450 atau berapa 2500 ya. Terus saya pikir, keuntungan saya berkurang banyak juga ya. Berapa itu ada 250 miliar kali ya, untungnya berkurang 250 miliar, sayang juga ya. Kapan mau dijual? 4850 aja nggak dijual, masa 3000 dijual gitu ya, tetap simpen ya. Jadi lebih murah lagi sekarang, kira-kira gitu. Kapan mau dijual? Jawabannya sederhana, mudah. 4850 nggak dijual, masa 3000 mau dijual gitu. Gitu ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Oke, di sini. Oke, Erwin boleh silakan. Ya, singkat. Nanti semua dapat giliran. Pertanyaannya masih banyak, udah 9:30. Tergantung Ibu Teresia tuh mau selesainya jam berapa. Bu Teresia mau sampai jam berapakah? Kalau sesuai dengan rundown itu setengah jam untuk Q&A, kira-kira 12 menit lagi ya Bu. Oke, thank you. Thank you untuk kesempatannya Pak Lukas sama Pak Lu. Congrats Pak untuk dividennya. Congrats untuk dividennya Pak, dividen. Congrats ya Pak. Cevin. Pak saya mau nanya, kalau habitnya Pak Lu kan dari pagi sampai malam kan kebanyakan baca koran, annual report.
laporan keuangan, habis gitu buku investasi. Boleh mungkin di ini enggak ya Pak, maksudnya kebiasaan habitnya tiap hari, kebiasaan tiap hari, terus habis gitu menurut Pak Lo, dari kebiasaan Pak Lo ini mana yang paling penting? Terus ada enggak buku referensi untuk kita para investor belajar lebih dalam tentang investasi? Thank you. Ya. Yang saya lakukan setiap hari itu saya sebut RTI, yaitu Reading, Thinking, and Investing. Itu yang tiap hari yang saya lakukan selama sepanjang hari, terus diulang-ulang. Yang mana sih yang paling penting? Kayaknya tiga-tiganya berkaitan ya. Tiga-tiganya berkaitan, tiga-tiganya penting. Ya, harus membaca, tentu harus berpikir. Ya. Habis berpikir harus bertindak kan investing itu. Jadi nggak ada yang ini nih, semuanya penting ya. Tadi pertanyaannya apa lagi ya, saya lupa. Itu aja sih sebenarnya. Cuma itu aja atau ada yang lain tadi? Buku referensi. Ya. Ya, referensi. Saya rasa buku James Pardue ya 24 strategi investasi Warren Buffett itu bagus ya, itu bagus. Ya. Yang tulis Master of Law, yang tulis seorang sarjana hukum ya, bagus buku itu ya. Wakilnya Warren Buffett juga Master of Law, jadi buku itu juga Master of Law juga bagus. Saya rasa itu bagus, boleh dibaca ulang-ulang. Ya. Yang lain ya misalnya The Tao of Warren Buffett juga boleh baca, Mary Buffett ya. Bisa juga baca bukunya Benjamin Graham, ya. Ada Security Analysis, ada Intelligent Investor. Bisa juga baca buku Philip Fisher, Common Stock and Uncommon Profit. Ya, banyak dibaca ya, untuk. Hah? Ya. Kira-kira gitu ya. Ya. Baca buku biografinya Lo Keng Hong, orang miskin yang jadi triliuner di Bursa Efek Indonesia. Pengarangnya hebat loh itu pengarangnya. Oke. Enggak, saya bergurau ya. Saya ini cuma juru tulisnya Pak Lo Keng Hong. Supaya apa? Pengalaman ilmunya Pak Lo Keng Hong yang begitu berharga itu tetap terjaga dan bisa dibaca oleh semua masyarakat Indonesia supaya mereka bisa berinvestasi saham secara baik, hasilnya benar caranya. Oke, tadi silakan ya, yang baju hitam kaos. Silakan. Ya, selamat malam Pak Lukas, selamat malam Pak Lo Keng Hong. Ya, Saya malam. Michael Lorenzo Pak, dulu alumni BAT 9 tahun 2021. Ya, yang Alumnus saya mau tanya. UI. Oh bukan Pak, ini seminar Hanggirstok. Oh, seminar Hanggirstok. Ya, BAT 9. Yang saya mau tanyakan mengenai ini Pak, saham di sektor pulp and paper. Di sektor pulp and paper, saya sebut saja sahamnya Indah Kiat. Itu kan kita tahu labanya tahun lalu all time high, tapi sahamnya masih belum terbang sesuai dengan valuasinya. Mungkin waktu di 20.000 dulu itu belum mencerminkan kinerjanya, sedangkan kemarin kinerjanya yang tinggi, harga sahamnya belum mencerminkan kinerjanya. Dan dia pabriknya kapasitas sudah 95% produksi dan mau bangun pabrik senilai 54 triliun untuk kertas industri dan untuk menunjang bahan baku pulp. Nah, menurut Pak Lo Keng Hong bagaimana prospek ke depan di sektor pulp and paper, khususnya Indah Kiat yang mungkin bisa dikatakan wonderful company. Ya, sekian, terima kasih. Tahun lalu labanya besar ya, kalau tidak salah Indah Kiat itu labanya 13 triliun kalau nggak salah ya. Tapi harga sahamnya tidak kemana-mana karena harga pulp turun. Harga pulp turun, jadi harga saham Indah Kiat juga turun. Tapi kelihatannya beberapa hari ini harga pulp mulai naik ya. Karena harga sahamnya juga sekarang beberapa hari ini juga naik ya, karena harga pulp and paper juga naik. Jadi
harga saham Indah Kiat itu tergantung dari harga pulp and paper di dunia. Kalau dia naik, harga sahamnya ikut naik. Kalau harga pulpnya turun, dia ikut turun. Jadi kalau dia lagi murah, ya boleh beli. Ya. Nanti jangan udah mahal baru beli, jangan. Ya. Kira-kira gitu ya. Oke, yang jelas ya saham komoditas. Baik, kita ya yang di depan silakan. Ya, Ibu atau Mbak di depan silakan monggo. Mungkin siap-siap setelah ini satu pertanyaan terakhir ya. Ini silakan satu dulu. Oke, saya Cicilia dari Pekanbaru. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya Pak Lo, kalau misalnya Pak Lo, kan kita kalau mau lihat saham yang bagus itu kan harus pelajari laporan. Terus saya lihat Pak Lo kan sering kunjungan gitu kan ke Kunjungan. Ya, itu biasanya poin-poin penting apa yang ditanyakan ke manajemennya gitu loh Pak. Terima kasih Pak Lo. Pak lepas. Yang ditanyakan poin-poin apa ya, semuanya ditanyain ya. Lihat apa yang kita nggak ngerti kita tanyain, semua kita tanyakan ya. Hampir semua. Kalau ketemu Pak Harto, tanyanya, Pak, Geraha Natura berapa luasnya Pak? Berapa hektar? yang sudah terjual berapa? Sisanya land banknya berapa? Begitu. Jadi semua yang terpikir kita tanyakan aja yang kita nggak ngerti. Kayak gitu ya. Oke. Oke. Lanjut sebentar. Yang belakang deh, yang duduk belakang ya, silakan. Jangan di depan terus. Oke, silakan. Selamat malam Pak Lokeng Hong, Pak Lukas. Nama saya Gary dari Jakarta ya. Saya mau tanya mengenai saham BMTR. BMTR. Itu kan ada isu akan merger dengan MNC ya. Kalau misalnya mergernya jadi itu yang diuntungkan yang mana Pak ya? BMTR-nya atau MNC-nya? Itu aja Pak. Oke. Terima kasih. Yang diuntungkan DILD Pak. Enggak, saya bergurau. BMTR dengan MNCN kalau merger yang diuntungkan yang mana Pak? DILD. Kalau ini andai-andai berandai-andai ya. Kalau BMTR merger dengan MNC, siapa yang diuntungkan ya? Tentu saja BMTR yang diuntungkan. Ya. Karena nanti MNC akan hilang. Ya. Kalau sekarang kan MNC sehat karena semua laba dari TV itu larinya ke MNC sehingga MNC hampir hutangnya tidak ada. Ya. Nanti kalau di merger, MNC-nya hilang, jadi ada BMTR. Nanti laba-labanya TV itu langsung ke BMTR ya. Jadi hutang-hutangnya BMTR mungkin bisa dilunasi juga dari keuntungan TV ya. Kalau kita lihat kan MNC first quarter udah untung 600 miliar lebih, kalau kita kalikan 4 kan udah 2,4 triliun kira-kira ya, setahun. Ya, tentu yang diuntungkan andai kata berandai-andai kata merger ya. Maka yang diuntungkan dia karena semua laba dari TV itu kira-kira 2 sampai 2,5 triliun itu bisa melunasi hutang-hutang BMTR, tentu itu sangat diuntungkan. Gitu ya, andai kata merger ya, andai kata. Oke. Masih ada waktu, ini kalau pertandingan sepak bola memasuki injury time, sedang menunggu pertanyaan yang kira-kira bisa membuat heboh Bursa Efek Indonesia besok ya. Kayak terakhir kita di KSPM UI itu. Saya penasaran nih udah pada tanya Cevin, kemudian tadi ada tanya BMTR, ada INKP. Ini kok nggak ada yang tanya tentang DILD ya? Takut ya sama ini. Direksi komisarnya ada di sini. Ada yang mau tanya DILD? Mana yang tanya DILD coba? Nggak ada.
Nggak ada satupun. Tanya DLED Anda. Oke, cocok. Silakan Mbak. Salam kenal Pak, saya Susi dari Surabaya. Pak Lo, saya mau tanya, Bapak kan sering mengatakan supaya beli saham Mercy yang dibeli dengan harga bajai. Nah, kami kan sangat ingin beli saham Mercy di harga bajai. Tapi sebagian saham-saham yang Bapak beli, apabila dilihat pada laporan keuangannya, banyak saham-saham Bapak yang pada dasarnya merugi. PI-nya negatif dan operating margin-nya rendah. Misalnya, harga saham-saham komoditas saat Bapak beli selalu dalam kondisi rugi. PI negatif dan marginnya rendah. Juga saham DILD yang Bapak beli saat ini juga masih rugi. Setelah Bapak beli dan Bapak tunggu, baru beberapa saat kemudian menjadi untung dan harga saham naik, misalnya saham GJTL juga. Mohon Bapak dapat menjelaskan perbedaan perusahaan yang kelihatannya jelek, tapi sebenarnya potensi menjadi saham Mercy dengan perusahaan yang jelek karena memang kualitasnya jelek. Itu saja ya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih atas keberaniannya, nanti pulang minta diantar satpam ya. Saya beli saham rugi, iya. Saya beli Intiland ketika Intiland sedang rugi kan. Saya beli Indika Energy juga ketika Indika Energy sedang rugi. Tapi kan saya bisa lihat kalau harga batu bara naik, kan dia bisa naik ke 4.000 dari 100. Saya juga beli perusahaan Intiland rugi. Kenapa saya beli Intiland rugi? Ketika saya bertanya kepada, pertama kan semuanya orang baik dulu nih ya. Pengendali, direksi dan komisaris itu orang baik semua. Orang jujur dan berintegritas. Kemudian perusahaannya kan rugi. Saya tanya, tadi berkaitan nih tanya, apa yang Bapak tanya? Bapak yang tanyakan ini saya tanya gini sama direksinya Intiland, direktur Intiland. Pak, berapa sih nilai proyek Intiland di 65 proyeknya? Ya. Artinya kan banyak loh Intiland. Ada di sini Spasio, ada di Graha Family, ada di Intiland Tower, ada di Geraha Natura, masih sisa land bank 36 hektar, berapa tuh? Masih ada. Masih ada di South Quarter, gedungnya keren loh South Quarter. Masih ada di Regatta, proyek Intiland pertama yang melakukan reklamasi. Orang lain belum reklamasi, Intiland dulu yang reklamasi. Semua proyeknya, saya tanya ke direkturnya. Pak, seluruh proyek Intiland nilainya berapa sih Pak? Dia bilang 20 triliun. Keren nih 20 triliun. Market cap-nya berapa? Waktu 150, market cap-nya cuma 1,5 triliun. Market cap-nya 1,5 triliun, properti yang dimiliki ada 20 triliun. Potong hutang anggap 3 triliun kan, jadi masih ada 17 triliun sisanya. Bagi dengan jumlah sahamnya 10 miliar kan 1.700, harga sampai go. Itu kan Mercy harga bajai kan. Tapi saya nggak mau percaya gitu aja, saya bilang ke direktur, minta dong rinciannya yang 20 triliun. Minta dong rinciannya di mana, harganya berapa, dikasih. Terbuka ya, saya lihat, oh Intiland Tower harganya berapa ini semua. Oh iya 20 triliun. Cuman tempat-tempatnya saya nggak tahu, saya tanya Ibu Teresia, Corporate Service, ini sepatan di mana ya Bu? Saya nggak tahu sepatan di mana. Oh ini dekat belakang bandara Soekarno-Hatta. Satu 20 triliun. Terus sudah saya tahu perinciannya 20 triliun, potong utang mungkin 3 triliun, 17 triliun dibagi dengan jumlah sahamnya 10 miliar lembar, kan 1.700 per saham. Harga sahamnya pego waktu itu saya beli. Diskon nih 90%, ini kan Mercy harga bajai. Nilainya 20 triliun, kalau properti booming, naiknya juga 1 kali lipat, tiba-tiba bisa jadi 40 triliun loh, yang 20 triliun itu. Nah udahlah, beli aja lah, beli.
saya beli properti, minta diskon 5% aja susah. Udah saya beli saham Intiland aja, sekalian beli developernya dapat diskon 90% gitu. Kira-kira gitu ya. Oke.